Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini ada berita yang menarik yang kemudian hadir dari seorang Rizmon Sianipar. Yang dimana akhirnya Rizmon Sianipar membuat video klarifikasi yang berdurasi 15 menit yang diupload di kanal YouTube-nya Balige Academy. Yang dimana dia di sana itu membahas tentang bagaimana dirinya dilaporkan oleh Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak SBY ya, Pak JK. Dia memberikan keterangan di sana bahwa apa yang disangkakan kepada dirinya itu adalah produk sintetis AI dan sebagainya. Nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana pemaparan Rizmon Sianipar terkait dengan laporan atas dirinya. Ya, dalam beberapa waktu yang lalu juga saya sudah memberikan pandangan bahwa nama Rizmon ini sudah diseret dalam suatu isu hoax yang begitu besar. Seharusnya Rizmon segera hadir di ruang publik, apalagi di kanal YouTube-nya teman-teman, untuk memberikan klarifikasi. Seharusnya memberikan klarifikasi sebelum ada pelaporan. Karena ya berita ini sudah menjadi sangat besar dan menyeret nama-nama elit politik teman-teman. Maka dari itu saya mengatakan Rizmon harus segera untuk mengklarifikasi bahwa itu bukan dirinya. Tapi sampai dirinya dilaporkan, Rizmon Sianipar tidak membuat video klarifikasi. Dan akhirnya setelah dilaporkan, dia membuat video klarifikasi ini. Dan kita akan sama-sama untuk mendengarkan penyampaian Rizmon Sianipar terkait dengan hal ini. Yang dalam hal ini dia menguploadnya dengan durasi 15 menit. Kita akan coba untuk sama-sama mendengarkan dan menyaksikan seperti apa pemaparan video klarifikasinya. Let's go guys. Horas Balige Academy datang kembali di hadapan Anda. Ya, kita sedikit menambahkan kemarin sudah wawancara saya pada saat di Polda di beberapa kanal YouTube, tapi saya kira perlu penjelasan saya di kanal saya yang resmi, yaitu Balige Academy, mengenai beberapa poin ya yang terakhir berkembang. Ya, 2 hari lalu ya seorang elit di Republik ini melaporkan saya ya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ya menggunakan video sintesis berbasis artificial intelligence AI. ya, video sekali lagi video sintesis berbasis intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, kenapa itu saya yakinkan kepada pemirsa? Kenapa itu adalah video generated by AI? Ya, karena nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, pertama ya, kenapa saya katakan poin pertama ya, yang saya katakan itu adalah video AI karena video mentah atau video asli atau video otentik yang dipakai pada video yang diproduksi dengan cara AI tersebut berasal dari kanal saya sendiri yang saya publikasi ya dengan views 88.000 sekitar 4 minggu lalu atau sebulan lalu pada tanggal 11 Maret malam ya, 1 hari sebelum atau menjelang saya menjumpai Bapak Joko Widodo di kediamannya di Solo sana. Apa itu? Ya, video otentik yang direproduksi, dimanipulasi secara sintesis, secara rekayasa oleh AI itu berasal dari video di Balige Academy tanggal 11 Maret 2026. Judulnya adalah klarifikasi Rizmon Sianipar terkait kajian ilmiah ijazah Jokowi. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Nah, inilah dia. Ya kan? Urutan nomor 3. Ya, 3 video terakhir nih. Ya, 3 video terakhir di kanal saya. Di sana ya ada beberapa fitur ya pada video tersebut. Ya, pada objek video tersebut di mana saya mengenakan kemeja berwarna pink ya dengan jas saya yang hitam satu-satunya dan korden, dan ada juga terlihat di sana stop kontak. Ya, itu adalah sejumlah ciri dari video asli yang selanjutnya
mereka rekayasa menjadi video yang menyebutkan seorang elit di Republik ini, ya, dengan nama spesifik, dengan jumlah dana spesifik yang mereka reproduksi, mereka rekayasa menggunakan aplikasi AI yang sangat marak dewasa ini, bahkan versi gratis juga banyak untuk versi mobile maupun Android, ya. Versi web juga ada. Jadi oleh Website karena ya. itu kita harus hati-hati, sangat hati-hati di era artificial intelligence ini. Semua orang bisa melakukannya. Jadi kalau saya perbesar, nah inilah video saya, ya. Video saya yang otentik, ya. Video saya otentik yang berjudul klarifikasi Rismon Sianipar terkait kajian ilmiah ijazah Jokowi. Nah, inilah dia yang diambil. Video otentik, video mentah. Jadi ini merupakan bukti otentik bahwa bukan saya, ya, yang memproduksi video tersebut. Ya, karena otentiknya ada di sini sebagai jejak digital yang tidak terbantahkan. Di dalam video tersebut, saya hanya menceritakan kajian-kajian teknis terkait dengan temuan-temuan saya yang baru, ya, yang menegasikan temuan saya pada tulisan saya sebanyak 486 halaman di buku Jokowi's White Paper. Ya, temuan saya yang baru itu, ya, menambahkan variabel rotasi, translasi, maupun resolusi maupun pencahayaan yang menyimpulkan bahwa tidak ada bukti manipulasi digital, ya, terhadap ijazah Bapak Joko Widodo yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama. Jadi kalau mereka, ya, yang meragukan atau melabel saya pengkhianat tanpa ada pembuktian ilmiah dari pihak sebelah, maka kita anggap saja itu merupakan ujaran-ujaran berbasis kepanikan. Oleh karena itu, ya, temuan-temuan saya ini yang saya jelaskan pada video ini, ya, sekarang sedang saya kompilasi, ya, sedang saya susun, mungkin sekitar 700 sampai 800 halaman. Semoga sebelum sidang nanti, di pengadilan nanti, saya sudah menuntaskan semua temuan baru saya. Kenapa? Karena itu harus dibukukan secara ilmiah, didaftarkan dengan ISBN yang resmi, bukan seperti buku Jokowi's White Paper yang tidak ada ISBN-nya, yang penerbitnya juga penerbit Ahlina, yang milik dari Bu Tifa, yang melanggar perjanjian kami, ya, walaupun itu tidak tertulis, gitu loh. Oleh karena itu, buku tersebut yang saya ceritakan, ya, dengan puluhan metodologi nanti forensik, ya, saya kompilasi, saya tulis dan akan saya serahkan langsung ke Solo, kepada Pak Joko Widodo jika diterima, ya, jika Pak Jokowi itu ada waktu. Jadi oleh karena itu, ya, saya menyesalkan, ya, meskipun sekarang generasi muda sekarang sudah secara sensitif bisa membedakan antara video yang dihasilkan oleh AI daripada video otentik, itu mereka sangat sensitif. Kita sangat sayangkan mereka yang melaporkan saya justru tidak punya kesensitifan tersebut, atau memang sengaja mengetahui bahwa itu AI generated video, tetapi ingin membuat commotion di di Republik ini. Saya nggak tahu motifnya, ya. Yang pasti, ya, saya di sini adalah korban rekayasa AI oleh pihak yang membuat, ya, pihak yang memproduksi dan menyebarkan video tersebut, ya. Saya katakan lagi, saya adalah korban rekayasa AI. Saya tidak tahu siapa yang membuat, siapa yang mengunggah, siapa yang menyebarkan. Itu karena ini sudah dilaporkan kepada pihak penegak hukum, maka pihak penegak hukum bertanggung jawab untuk mencari, ya, siapa yang memproduksi, bagaimana diproduksi, pakai apa AI generated AI toolnya, dan segala macam, ya. Meskipun saya sekarang dituduh, ya, dituduh sebagai
pembuat atau yang mengatakan hal-hal yang ada dalam video tersebut. Dalam konteks informasi video audiovisual yang di-generated, yang dihasilkan dengan AI, ya, saya sebagai korban, ya, tidak bertanggung jawab terhadap isi video tersebut maupun informasi di dalamnya. Ya, mereka yang memproduksilah yang bertanggung jawab mengklarifikasi kebenaran atau ketidakbenaran informasi yang terkandung di dalam video tersebut. Karena apa? Ya karena saya korban. Saya ketika dipanggil dan diklarifikasi nanti dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri, maka saya akan tinggal menunjukkan video otentik di kanal Baligi Academy sekitar 1 bulan lalu. Ya, tinggal ini aja. Ya, ini aja saya tunjukkan bahwa saya tidak terlibat. Itu ya, yang saya produksi sendiri di kanal Baligi Academy, ya, sekitar 1 bulan yang lalu, 11 Maret 2026. Ya, jadi kita menyesalkan ya ketidakhati-hatian dalam melaporkan seseorang sampai menyebutkan nama saya. Ya, konsekuensi hukum jika ini terbukti bahwa ini adalah video AI yang saya tidak terlibat di dalamnya dan itu akan dibuktikan oleh pihak Bareskrim Polri, maka tentu ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melaporkan dengan cara yang tidak hati-hati, ya, dengan serampangan langsung menyebutkan nama saya, maka saya dengan kuasa hukum saya nanti akan berdiskusi apa yang akan kita lakukan ketika itu tidak ditemukan tindak pidana terkait dengan saya, ya. Nah, sebenarnya secara awam seperti saya katakan tadi, ya, bahwa hal itu sebenarnya untuk generasi muda maupun mereka yang sering menonton, yang mengamati video-video hasil AI itu sudah sangat sensitif. Tetapi kalau secara forensik digital nanti, ya, di mana resources komputasi maupun algoritma cyber crawling atau web crawling yang dimiliki oleh pihak Bareskrim Polri dengan cutting edge teknologi itu sangat gampang dicari siapa yang mengupload, siapa yang mengunggah dan lainnya. Dan ketika didapatkan video tersebut, maka dilakukan analisa secara forensik, di mana analisa visual dulu, ya, frame demi frame diperiksa, apakah gerakan wajah itu ada lompatan-lompatan, objek itu. Oke lah teman-teman ya, jadi secara garis besar kita bisa sama-sama mendengarkan apa yang menjadi pembahasan dari Rizmon Sianipar. Rizmon juga menjelaskan bahwa kenapa akhirnya dia tidak mengklarifikasi, karena dia memikirkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dituduhkan, dan kemudian tidak ada kewajiban saya untuk melakukan klarifikasi. Yang harus melakukan klarifikasi adalah orang yang membuat video hoax tersebut. Makanya ketika ada orang-orang yang mengatakan salahnya Rizmon tidak mengklarifikasi, tapi Rizmon punya pendirian bahwa saya tidak melakukan. Dia memegang teguh bahwa selama dia benar, selama dia tidak melakukannya, dia tidak takut. Dan kemudian saya tidak mempunyai kewajiban untuk mengklarifikasi. Ya, tapi dalam pandangan pemikiran orang bahwa ketika nama kita diseret dalam sebuah hoax, klarifikasilah secara mandiri untuk memberikan penjelasan kepada publik atas video viral yang menyeret nama kita, dan kemudian kita berikan penjelasan untuk klarifikasi itu bukan kita, itu produk AI. Tapi Rizmon mempunyai pandangannya sendiri, dan itu juga kita tidak boleh memaksa orang mempunyai pandangan seperti itu. Sama dengan apa yang terjadi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga memegang teguh ya prinsipnya bahwa orang yang menunduk ijazahnya, dia yang harus membuktikan. Itu terdapat dalam undang-undang. Orang yang menuduh, dia harus membuktikan. Bukan berarti orang yang menuduh ijazah kita, kemudian kita yang harus mengklarifikasi dan membuktikan. Ada forumnya, ada tempatnya untuk ditunjukkan dan kemudian membuktikan. Itulah mungkin yang menjadi pegangan Rizmon hari ini.
kenapa dia tidak mengklarifikasi, dan juga kenapa juga dia heran kenapa melaporkan dengan cara yang serampangan. Ya memang, kalau saya pribadi, saya sangat sensitif dan sangat mengetahui ini produk AI, mana yang bukan, mana yang hasil generate suara, mana yang hasil video di generate. Saya sangat bisa melihat, membedakan ya, so far sejauh ini. Tapi saya nggak tahu ya, 5 atau 10 tahun ke depan apakah hanya dengan visual dan dengan audible saja kita bisa membedakan ini AI atau tidak. Karena zaman sekarang sudah sulit untuk membedakan mana asli dan mana tidak. Ya, tapi untuk sekarang ini masih banyaklah kekurangan-kekurangan yang dimunculkan hasil generate by AI. Dan kita kaum milenial, kaum Gen Z sudah bisa melakukan pembedaan. Tapi jangan apa juga bahwa orang yang umur 40 tahun ke atas itu masih awam soal itu dan sulit untuk mereka membedakan. Misalnya ketika itu video hoax beredar, bagaimana itu di-generate by AI, kemudian diedit lagi, ditambahkan suara tarikan napas. Dan aku mendengar itu tarikan napas untuk berbicara agar supaya terdengar itu manusiawi, teman-teman ya. Itu tarikan napasnya sama semua, untuk powernya kayak kita kan kalau mau bicara saya hari ini akan, nah itu seperti ditambahkan. Dan kalau misalnya kita masukkan audionya di DAW, Digital Audio Workstation, kita bisa melihat tuh wave-nya ya, gelombang suaranya dalam tarikan napas itu pasti sama. Ini kalau aku ada di rumah ini ya, saya sudah melakukan uji coba sekaligus kita memberikan edukasi. Ya, ada itu. Aku sering pakai Cubase, Audacity bisa pakai Pro Tools atau FL Studio, dan banyak DAW yang bisa dipakai karena semuanya sama, tujuan untuk menampilkan audio spektrumnya. Kita bisa melakukan analisa per kata, per helaan nafas, teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Richmond ya adalah sesuatu hal yang tidak boleh kita paksakan juga. Karena seseorang yang difitnah itu tidak punya juga kewajiban untuk harus segera klarifikasi. Ya, kita tidak boleh memaksakan ya orang yang difitnah, karena pada dasarnya siapa yang menuduh, siapa yang memfitnah, dia harus membuktikan. Di sini saya mau mengatakan bukan hanya Richmond korban, Pak JK juga korban dalam sebuah berita hoax yang kemudian diciptakan yang hadir di publik, teman-teman. Dua-duanya korban, teman-teman ya. Richmond dicemarkan nama baiknya karena dilaporkan kan, langsung disebut namanya. Dan Pak JK juga dalam segi politik itu namanya bisa hancur karena video hoax tersebut, teman-teman ya. Jadi yang harus disalahkan ini adalah orang yang benar-benar menciptakan video hoax ini. Tapi semoga ketika ini dilaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian nanti ketika Richmond terbukti ada video otentiknya kan, dan tidak terbukti melakukan apa yang dituduhkan terhadap dia, semoga ada pengembangan sehingga kepolisian bisa cari tahu siapa ini biang kerok bikin gaduh sehingga banyak korban yang kemudian dirugikan ya. Harus mencari tahu siapa yang membuat video hoax tersebut, siapa dalang dari dibikin channel yang kemudian kata Roy Suryo sudah berubah menjadi insert selebriti atau apa, teman-teman ya. Itulah yang harus diselidiki oleh kepolisian agar supaya terang benderang dan cari tahu siapa oknum ini. Karena dari pihak YK korban, dari pihak Richmond menjadi korban, banyak, ada juga beberapa YouTuber yang kemudian dilaporkan karena satu orang ini yang membuat video AI tersebut ya. Itu banyak ya website-website yang menyediakan suara dirubah, itu namanya text to speech, teman-teman ya. Jadi kita ketik teksnya, kemudian itu AI-nya akan mengenerate sesuai dengan model suara yang, jadi kita bisa upload tuh suara. Mau model suaranya seperti apa? Model suara seperti Pak Jokowi, kita tinggal masukkan sampel. Kita tinggal upload sampelnya di website tersebut, lantas kemudian dia akan tiru, dia akan cloning suaranya, teman-teman. Coba kalian bayangkan. Dia akan cloning suaranya, kemudian dia akan proses generate sampai hasil text to speech-nya itu sama persis dengan gaya bicara sampel audio yang kita masukkan. Itu ngeri sekarang, ngeri. Dan itu terbukti terjadi kekacauan, kegaduhan, hanya dengan pekerjaan orang yang mempergunakan AI dengan tidak bertanggung jawab.
AI bisa mempermudah pekerjaan manusia, tapi AI juga bisa membuat satu negara jadi kacau. Berhati-hatilah teman-teman ya. Semoga ini bisa mengedukasi kalian semua. Saya pamit, see you in the next video and God bless. Bye guys. Pagi jatuh di bahumu pelan, seperti kabar yang tak ramah datang. Banyak lidah menabur luka, kau hanya tundukkan kepala, seolah angin yang lewat begitu saja. Ada malam yang panjang dan sunyi, terdengar doa mengalun sendu. Kau memilih tetap berdiri, meski fitnah hancurkan hati, karena cintamu terpatri untuk negeri. Bagai laut kau tenang menyimpan badai, teduh tinggal di hatimu. Kau maafkan dunia, berkali-kali sudah kau mengampuni. Bagimu luka hanyalah debu yang jatuh lalu hilang di waktu. Ada malam yang panjang dan sunyi, terdengar doa mengalun sendu. Kau memilih tetap berdiri, meski fitnah